Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 2C. Saya berasal dari Kota Baru, Jalan Perdamaian. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran marketing Islamic Management pertemuan pertama, yaitu yang dibahas tentang riba. Sesuai dengan ayat yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila salah satu dilaksanakan maka bertebarkanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi ketika kita membuat kebaikan, hendaklah kamu bertebaran di bumi, karena insya Allah niscaya Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan salah satu kita mencari kebaikan, itu salah satu dengan berdagang adalah berbicara salah satu cara untuk kita mendapatkan rezeki. Salah satu yang sering dibahas dan salah satu hal yang sering dibahas dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan ayat 275 bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mengharamkan riba mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah, dan barang siapa yang menghalangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi di situ sudah dijelaskan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila. Jadi orang yang melakukan riba itu sama halnya dengan orang gila, seperti itu. Dan jual beli dengan riba itu sangat berbeda. Allah telah menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sudah jelas bahwa riba dan jual beli itu tidak sama, yaitu beda, seperti itu. Terus riba merupakan mengambil hak orang lain dengan cara menambahkan nilai harga pada transaksi jual beli atau menambah nominal pinjam meminjam yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti itu. Jadi riba itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh orang, dan seperti halnya kita meminjam uang ke bank. Kita meminjam uang ke bank, kita meminjam 1 juta, dan ketika kita mengembalikan uang itu ada bunganya. Nah, bunga itu yang menjadikan salah satu riba. Karena ketika kita meminjam 1 juta, kita harus mengembalikannya 1.200.000 seperti itu. Nah, 200-nya itu ibaratkan bunga dan 200-nya itu ibaratkan riba, seperti itu. Ajaran Islam, orang yang melakukan riba akan merasakan kegelisahan di dalam hidupnya, karena orang yang melakukan riba hanya memikirkan harta sehingga hidupnya tidak pernah merasakan ketenangan, seperti itu. Jadi orang yang melakukan riba itu akan merasakan kegelisahan terus-menerus, seperti itu. Karena ketika kita melakukan riba 1 kali, mereka akan ketagihan dan akan melakukan riba terus-menerus, seperti itu. Dan ketika mereka tidak melakukan riba terus-menerus, mereka akan merasa gelisah, merasa kurang, karena mereka hanya memikirkan dunia dan dunia. Maka seperti itulah orang yang selalu memikirkan dunia tanpa harus memikirkan akhirat, seperti itulah mereka akan merasakan kegelisahan, seperti itu. Riba itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu riba fadli, yang kedua riba qarz, yang ketiga riba nasiah, dan yang keempat riba yad. Pasar adalah salah satu tempat dan penjual yang berupa barang ataupun jasa. Selain di pasar, kita juga bisa melakukan jual beli di rumah, seperti kita berbelanja barang secara online seperti makanan dan barang-barang lainnya, seperti itu. Jadi riba itu bisa dilakukan di pasar dengan cara terjadinya jual beli antara pembeli dan penjual. Itu secara halnya pemasaran ya. Jadi tapi di rumah kita juga bisa melakukan pemasaran seperti jual beli juga, karena sekarang ini adalah serba online ya. Beli makanan serba online juga bisa, pesan Gojek online, seperti itu. Jadi tidak hanya di pasar kita menyebutkan pasar, bahwa di rumah kita juga bisa menyebutkan pasar karena adanya transaksi jual beli, seperti itu. Terus karakteristik marketing syariah adalah yang pertama, kristis ataupun rabbaniyah, etis ataupun ahlakiyah, realistis atau al-waqiah, dan yang terakhir humanistis ataupun insaniyah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hanya itu yang bisa saya simpulkan di pertemuan pertama
mata kuliah Islamic Marketing Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dewi Anggraini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.